Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran yang kedua, mengimani Allah dan Rasul-Nya. Coba anak-anak Bapak sebutkan rukun iman. Apakah kamu sudah mengetahuinya? Rukun iman ada 6. Rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Artinya, kita harus meyakini Allah itu ada. Meskipun kita tidak dapat melihat Allah, kita harus mempercayai keberadaan Allah. Marilah kita mengamati lingkungan sekitar kita untuk meyakini keberadaan Allah. Coba anak-anak Bapak sebutkan lingkungan sekitar kamu yang dapat menunjukkan bahwa Allah itu ada. Coba diskusikan dengan orang tuanya apa saja yang dapat anak-anak Bapak sebutkan, kemudian terangkan. Pada materi kali ini akan Bapak sampaikan tentang mengimani keberadaan Allah, membuktikan iman kepada Allah, bukti-bukti keberadaan Allah, dan mengimani Rasul Allah. Yang pertama, mengimani keberadaan Allah. Tuhan yang Maha Esa artinya hanya Allah, Tuhan yang ada di alam ini. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Allah adalah tempat kita menyembah dan tempat memohon sesuatu. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah. Di alam ghaib, Allah menciptakan makhluk lain, yaitu malaikat dan jin. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah lah yang berkuasa mengatur alam semesta beserta isinya. Kekuasaan Allah tidak ada yang menandingi. Adanya musim kemarau, musim hujan, angin berhembus, air mengalir, dan ombak di laut semua diatur oleh Allah sebagai penciptanya. Yang kedua, membuktikan iman kepada Allah. Hal yang dapat kita buktikan sebagai kita beriman kepada Allah adalah yang pertama, menyembah Allah semata. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Itu namanya syirik dan orang-orangnya disebut musyrik. Perbuatan syirik termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Semua ibadah kita harus ditujukan kepada Allah. Ketika melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran, kita harus berniat karena Allah. Melaksanakan ibadah harus dengan ikhlas, tidak boleh berniat riyah atau pamer. Jika beribadah bukan karena Allah, kita akan celaka. Orang yang beribadah karena Allah berarti meyakini bahwa Allah itu ada. Mereka akan selalu dilindungi dan diselamatkan Allah. Oleh karena itu, rajinlah beribadah kepada Allah. Sebagai bukti bahwa kamu beriman kepada Allah. Bukti kita beriman kepada Allah yang kedua adalah berdoa kepada Allah semata. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Jika menginginkan sesuatu, kita harus memohon kepada Allah. Umat Islam dilarang berdoa kepada selain Allah. Misalnya, berdoa kepada pohon besar, gunung, matahari, arwah nenek moyang, dan sebagainya. Perbuatan semacam itu dilarang dalam ajaran Islam dan termasuk perbuatan syirik. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang dapat mengabulkan doa makhluknya. Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada manusia, seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian, dan sebagainya. Semua itu berasal dari Allah dan bukan dari makhluknya. Oleh karena itu, kita harus rajin berdoa kepada Allah agar cita-cita anak-anak Bapak terkabulkan. Bukti iman kepada Allah yang ketiga adalah menjaga kelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain dan alam semesta.
Alam semesta ini diciptakan Allah untuk dipelihara oleh manusia. Manusia dapat memanfaatkan alam semesta beserta isinya untuk diambil manfaatnya. Misalnya, hewan dapat dimanfaatkan untuk konsumsi daging dan membantu pekerjaan manusia. Tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, sebagai sayuran atau sebagai kebutuhan lainnya. Manusia dilarang merusak lingkungan, seperti menebang hutan sembarangan, membuang sampah di sungai, melakukan pencemaran, dan sebagainya. Jika manusia merusak alam, maka akan terjadi bencana alam. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika kita merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan dan diciptakan Allah secara teratur. Jadi kalau anak-anak Bapak beriman kepada Allah, anak-anak Bapak harus membuktikannya dengan menjaga kelestarian lingkungan. Yang ketiga, bukti-bukti keberadaan Allah. Apa bukti Allah itu ada? Yang pertama, adanya makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu makhluk hidup di alam nyata dan makhluk hidup di alam gaib. Makhluk hidup di alam nyata adalah manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan makhluk hidup di alam gaib adalah malaikat dan jin. Makhluk artinya yang diciptakan. Adanya makhluk berarti ada yang menciptakan. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan tidak ada dengan sendirinya, tetapi diciptakan. Penciptanya adalah Allah. Oleh sebab itu, adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah. Itu namanya hukum sebab akibat. Yang kedua, penjelasan di dalam Al-Quran. Allah juga menjelaskan keberadaannya melalui ayat-ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah. Allah adalah Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Melihat, dan Maha sebagainya. Keberadaan Al-Quran sendiri menunjukkan adanya Allah karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Allah berfirman sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 23. Bukti bahwa Allah itu ada adalah dibuktikan dengan keteraturan di alam semesta. Alam semesta dengan seluruh isinya, termasuk matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan sangat teratur. Keteraturan ini mustahil berjalan dengan sendirinya, tanpa ada yang mengatur. Siapakah yang mampu mengatur alam semesta ini selain Tuhan? Lihatlah matahari. Setiap pagi matahari terbit dan sore hari ia terbenam. Siapakah yang mampu menjalankan matahari setiap harinya? Demikian juga dengan bulan. Setiap malam ia muncul dan hilang di pagi hari. Adakah makhluk yang mampu mengaturnya? Pasti tidak ada kan anak-anak Bapak? Yang mampu mengatur matahari dan bulan adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin matahari dan bulan berjalan dengan sendirinya. Allah lah yang mengaturnya. Itu semua bukti bahwa Allah itu ada. Jadi, bukti bahwa Allah itu ada adalah dari alam semesta, dari ciptaannya, dari kita juga. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah, itu bukti bahwa Allah itu ada. Dan juga telah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa Allah itu ada.
Yang keempat, mengimani Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa Allah mengutus para Rasul ke dunia. Mereka diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup manusia. Siapa yang mengikut ajaran para Rasul, hidupnya akan bahagia. Akan tetapi, siapa yang menolak ajaran para Rasul, hidupnya akan menderita. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasul? Beriman kepada para Rasul dilakukan dengan cara mematuhi dan mentaati seluruh ajaran Rasul. Patuh dan taat berarti melaksanakan sesuatu yang diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang dilarang. Ajaran yang berupa perintah seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada orang tua. Ajaran yang berupa larangan, misalnya mencuri, durhaka kepada orang tua, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan berkelahi. Mengapa kita harus beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah? Para Rasul adalah manusia pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang hebat karena kecerdasan akalnya, kesolehan pribadinya, dan kemuliaan akhlaknya. Para Rasul adalah teladan mulia bagi umat manusia. Setiap manusia yang mengikuti dan meneladani para Rasul akan selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Mengikuti ajaran Rasul berarti mengikuti ajaran Allah karena yang disampaikan Rasul berarti berasal dari Allah. Sedangkan manusia yang menolak ajaran Rasul akan mendapatkan musibah dan derita di dalam hidupnya. Di akhirat kelak, ia akan mendapatkan siksa di neraka. Telah banyak bukti akibat durhaka kepada para Rasul, seperti umat Nabi Nuh, mendapatkan bencana banjir bandang karena menolak ajaran Allah. Demikianlah yang dapat kita pelajari tentang mengimani Allah dan Rasul-Nya. Anak-anak Bapak mesti yakin bahwa Allah itu ada. Dibuktikan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Juga telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga kita harus beriman kepada Rasul, karena Rasul adalah utusan Allah. Apa yang disampaikan Rasul adalah sebuah kebenaran bagi kita umat manusia. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Anak-anak Bapak hendaknya mengamalkan pelajaran ini dalam kehidupannya. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.